Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjutkan ngaji Aqidatul Awam, bab tentang keluarga-keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa dzurriyyati jami'an lillahi jami'an wa nabiyyu alaihi wasallam. Wa Sayyid Ahmad al-Marsyid al-Maliki al-Maliki ila Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Maliki. Lagi Ustaz Muhammad Alamuddin Allah bi ulum fi daraini. Wa Syekh Nazar bin Abdullah Syekh Abdullah Syekh Baidillah Rasulullah Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hikmah-hikmah mengapa baginda Nabi itu memiliki istri lebih dari 4 atau istrinya banyak. Sekarang kita lanjut tentang paman-paman dan bibi-bibinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'mamuhu sallallahu alaihi wasallam wa ammatuhu, paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bibi-bibinya. Qala an-Nadim rahimahullah, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza, ammatuhu Safiyatun dzatu ihtidha. Satu bait saja. Al-mufradat dzatu ihtidha ma'nahu ay sahibatu iqtida, yaitu orang yang mengikuti lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Safiyah di sini disifati dengan dzatu ihtidha, sifatnya adalah senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. Lianna Safiyah radhiyallahu anha muslimatun bila khilaf, karena Safiyah itu bibinya Nabi itu muslimah tanpa ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Asyarhu a'mamun Nabi sallallahu alaihi wasallam 12. Paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 12. Paman berarti kan anaknya kakek, saudara-saudaranya. Dan di sini dalam bahasa Arab itu kalau saudaranya ayah, itu bahasa Arabnya itu ammun. Bentuk jamaknya, bentuk pluralnya adalah a'mam. Tapi kalau saudara dari ibu itu namanya khal. Kalau saudara dari ayah yang laki-laki namanya itu namanya paman. Kalau bibi ammah. Jadi kalau bibi dari ayah berarti ammah. Kemudian kalau paman dari ayah Kemudian kalau dari ibu, ya dari ibu, kita punya ibu dan saudara-saudaranya ibu yang laki-laki namanya khal. Kemudian kalau yang perempuan khalah. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang di Indonesia kan biasanya, atau Jawa biasanya itu yang dibedakan adalah adiknya ayah atau abangnya ayah atau adiknya ayah. Kalau yang ayah, kalau yang kakaknya Pak D. Nah, kemudian kalau bawah adiknya berarti Pak Le. Sama itu, ibu dengan ayah sama. Yang Pak Le dari ayah ya Pak Le, dari ibu juga Pak Le. Begitu juga kalau ibu juga sama, ibu Bule dengan Bude. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu yang dibedakan tuh dari arah mana. Kalau dari arah ayah itu namanya laki-laki, kemudian ammah itu perempuan. Kalau berarti paman dari ayah, ammah bibi dari ayah. Kalau khal itu paman dari ibu, kalau khalah itu bibi dari ibu. Itu istilah-istilah dalam bahasa Arab tentang kekeluargaan.
Kemudian yang di sini yang diceritakan hanya pamannya Nabi dan bibinya Nabi dari ayah. Am dengan ammah, a'mam wa ammad. Jadi yang dari ayah saja, yang dari ibu tidak dibahas di sini. Di sini pamannya Nabi yang laki-laki, jadi saudara saudaranya ayahnya Nabi yang laki-laki saja itu ada 12. Ada 12. Wahum mereka itu satu Hamzatu adalah Sayyidina Hamzah. Wa ummuhu Halatu bintu Uhaib. Ibunya adalah Halah bintu Uhaib. Wa huwa ammuhu sallallahu alaihi wasallam. Hamzah itu adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari arah ayah tentunya. Wa akhuhu fi radha'ati, sekaligus saudara sepersusuan. Jadi paman tetapi juga sekaligus saudara sepersusuan. Ardha'atuhuma Thuwaibatu, yang mana disusui oleh ibunda susunya Nabi juga yang namanya Thuwaibah. Jadi sebagaimana yang dulu awal-awal tentang kelahiran Nabi, termasuk adatnya orang Arab itu adalah memberi anaknya itu diberikan susu dari orang-orang kampung, dari orang kampung. Jadi disusui oleh orang lain gitu, disusui oleh orang lain. Di antara hikmahnya adalah supaya asupannya, biasanya orang-orang yang di pedalaman itu makannya lebih terjaga gitu. Itu padahal zaman dulu itu belum. Zaman dulu memang begitu. Umumnya memang kalau di pedalaman itu makanan lebih terjaga sehingga nutrisi yang di ASI itu lebih bagus, lebih baik. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga bahasa. Karena kalau sudah di kota, maka bahasa sudah bercampur-campur. Banyak pendatang, banyak orang-orang asing dan seterusnya. Nah, maka terkadang bahasa itu jadi agak campur. Tapi kalau di pedalaman, maka bahasa Arabnya masih kental, masih murni. Begitu juga sekaligus supaya terutama terutama justru malah orang-orang mulia, suku-suku yang terpandang darah-darah biru itu justru malah begitu. Supaya dari kecil mereka sudah terbiasa hidup itu sederhana, kemudian merasakan orang-orang biasa. Ya, ketika dia besar, dia menjadi lebih bijak karena dia memandang orang tuh, dia pernah merasakan di kondisi-kondisi yang tidak nyaman lah, tidak menyenangkan. Nah, itu diantara hikmah-hikmah atau kebiasaan orang-orang Arab dulu. Nah, di sini Nabi dengan pamannya yaitu Hamzah, statusnya paman sekaligus sebagai saudara sepersusuan. Wa kana asanna minhu sallallahu alaihi wasallam, dan Hamzah itu lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sinin, dengan jarak 4 tahun. Jadi 4 tahun lebih tua dari Nabi. Wa qila bi sanataini, sebagian riwayat mengatakan jaraknya 2 tahun. Wa kana asadallahi wa asada rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hamzah itu adalah singanya Allah dan singanya Rasul. Maksudnya pembela yang gigih untuk Allah dan Rasulnya. Syahida Badran, pernah ikut dalam perang Badar, wa Uhudan, dan pada perang Uhud. Wa biha qutila syahidan ala yadi Wahsyin, dan pada perang Uhud itulah Sayyidina Hamzah itu terbunuh syahid di tangan Wahsy. Siapa Wahsy ini? Adalah seorang budak waktu itu masih kafir, membunuh Sayyidina Hamzah dengan lemparan lembing. Wa wajadu fihi yauma idzin bid'an wa thamanina jurhan. Dan mereka para sahabat menemukan pada jasadnya Hamzah itu pada hari Uhud itu bid'an wa thamanina jurhan, ada 80 lebih luka. Ya Allah, 80 lebih luka. Lebihnya ini kalau bid'an itu antara 3 sampai 9 sampai 10. Jadi sekitarnya pokoknya 80 lebih. Itu luka. Ma baina darbati sayfin wa ta'nati rumhin wa rumyati sahmin. Ada yang luka tebasan pedang, ada luka tusukan tombak, ada luka tusukan anak panah. Jadi bayangkan tuh 80 luka. Wa ja'a fil hadithi, ada diriwayatkan dalam hadis annahu sayyidus syuhada, Hamzah adalah pimpinannya orang mati syahid pada umat ini tentunya.
Qala sallallahu alaihi wasallam sayyidus syuhada 'indallahi yaumal qiyamati Hamzah bin Abdul Muttalib. Pimpinannya para orang-orang syahid di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Rahul Hakim an Jabir wa Tabarani an Ali haditsan sahih. Hamzah ini di antara ceritanya adalah ya tadi itu dibunuh oleh namanya Wahsy, seorang budak. Kemudian kenapa? Karena waktu perang Badar sebelumnya awal-awal. Nah, itu Hamzah membunuh satu orang anaknya orang kafir. Kemudian orang tuanya namanya Hindun. Nah, orang tuanya namanya Hindun atau ibunya itu namanya Hindun. Itu dendam. Ini anak saya dibunuh sama Hamzah ini, saya harus balas dendam. Akhirnya ketika perang Uhud, Hindun ini punya budak yang namanya Wahsy itu. Nah, maka dia bilang, kalau kamu berhasil bunuh Hamzah, maka kamu merdeka. Nah, Wahsy ini seorang pelempar lembing yang sangat lihai. Akhirnya dari jauh dibidik, kemudian dilemparlah dengan lembing, dengan tombak itu. Kemudian terbunuhlah Sayyidina Hamzah. Saking dendamnya Hindun ini didatangi itu jasadnya Hamzah, dirobek dadanya, kemudian diambil jantungnya, dikunyah. Saking dendamnya itu begitu. Tapi pada akhirnya Wahsy itu masuk Islam, Hindun juga masuk Islam. Dua-duanya masuk Islam. Jadi dia menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa memang dakwahnya Nabi itu memang dengan kasih sayang. Maksudnya memang dasar-dasar kasih sayang, bukan nafsu. Kalau nafsunya Nabi, maunya Nabi, gitu, ya Wahsy itu ya dibunuh juga, membunuh pamannya Nabi yang termasuk yang tersayang. Nabi itu Masya Allah di antara betul-betul sedih ketika melihat kondisinya Sayyidina Hamzah waktu itu. Dadanya terbelah, kemudian terkoyak jantungnya. Begitu tuh betul-betul sedih. Nah, kemudian setelah Wahsy masuk Islam pun juga begitu, Nabi tidak mau memandang wajahnya Wahsy. Misalnya meminta kepada Wahsy, kamu masuk Islam ya, tapi saya minta satu permintaan, kamu jangan lewat atau jangan menampakkan diri di hadapan saya. Karena setiap saya melihat wajah kamu, saya teringat kepada paman saya itu Hamzah radhiyallahu anhu. Dan ini masuk Islamnya Wahsy ini betul-betul alot ya. Betul-betul alot. Maksudnya Wahsy itu masuk Islam itu juga tidak dalam proses yang singkat, panjang sekali, bahkan turun beberapa ayat Al-Quran hanya supaya Wahsy itu masuk Islam, masuk Islam. Jadi ringkasnya kurang lebih ceritanya, ketika Wahsy sudah berhasil membunuh, dia merdeka, tapi kemudian dia jadi buronan. Nabi betul-betul marah. Akhirnya sahabat-sahabat juga ikut marah. Akhirnya menjadi buronan, dia lari ke sana kemari. Kemudian selepas itu pada terakhir dia lari ke daerah Taif. Kemudian didatangi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan ternyata Allah merintah kepada Nabi untuk dakwah kepada Wahsy, untuk masuk Islam. Jadi bukan langsung membunuh, tapi mesti didakwahi dulu, dia tawarin untuk masuk Islam. Nah, ketika ditawarin untuk masuk Islam, maka Wahsy mengatakan, saya ini sudah membunuh orang yang tersayangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya diampuni? Maka turun ayat illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Sudahlah, pokoknya kamu kalau masuk Islam, asal kamu tobat, kemudian iman, amal soleh, kemudian iman, amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka nanti orang-orang seperti ini akan diganti amal keburukannya dengan amal kebaikan. Maka Wahsy ya memang alot ya, memang takdirnya begitu. Dia beralasan, terlalu banyak syaratnya itu. Saya harus tobat, kemudian harus iman, harus amal soleh. Saya tidak mampu saya. Akhirnya balik lagi. Jadi kondisinya itu tuh Nabi sudah di Madinah. Nah, kemudian Wahsy itu di Taif.
Kemudian pengiriman rombongan itu kan tidak secepat sehari 2 hari. Dari Madinah ke Taif itu jauh. Taif itu dekat, hampir dekat dengan Mekah. Nah, tapi kadang dengan Madinah itu jauh. Maka itu sahabat pulang lagi, lapor kepada Rasulullah. Demikian jawabannya Wahsy. Kemudian turun lagi ayat yang kedua, gitu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wahsy kan keberatan. Saya ini terlalu banyak persyaratannya, itu harus tobat, harus iman, harus amal soleh. Baru yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Baru mendapatkan jaminan itu tadi. Saya tidak mampu. Nah, akhirnya datang ayat kedua dalam surah yang lain. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pokoknya asal kamu enggak syirik saja, maka Allah mengampuni semua dosa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sudah, pokoknya kamu masuk Islam saja. Enggak usah tobat, enggak usah ini. Pokoknya tobat kamu sudah masuk di dalam Islam kamu. Maka ditawarin lagi pergi ke Taif lagi. Tawarkan, datang ayat begini untuk kamu. Bagaimana? Maka dia masih beralasan lagi. Itu kan Allah yaghfiru liman yasha. Allah itu mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan saya tidak tahu, saya ini termasuk orang dikehendaki Allah untuk diampuni apa enggak. Saya masih ragu-ragu nih. Ya wajar jawaban begini karena dia belum masuk Islam, belum iman kepada Allah kan gitu. Maka dia mengatakan saya ragu-ragu, saya belum tentu saya ini orang yang dikehendaki Allah untuk diampuni atau enggak. Karena di situ ayatnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Enggak mau masuk Islam. Balik lagi sahabatnya ke Madinah. Turun lagi ayat yang ketiga. Nah, yang ketiga, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku alladzina asrafu, yang berlebihan ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Maksudnya sudah betul-betul banyak bikin kesalahan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Nah, sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Akhirnya disampaikan ayat yang ketiga nih. Wah, kalau ini saya mau. Nah, masuk Islam. Jadi orang yang membuat kesel Nabi, jengkel Nabi, itu masuk Islamnya betul-betul alot, gitu. Tapi masuk Islam, namanya masuk Islam. Nah, kemudian Wahsy pada akhirnya karena tahu bahwa Wahsy telah menyakiti hatinya baginda Nabi SAW dengan membunuh Sayyidina Hamzah, maka Wahsy juga membayar. Dia mengatakan, dengan tanganku ini aku membunuh orang yang dicintai Nabi. Maka sekarang saya berjanji akan membunuh orang yang dibenci Nabi. Akhirnya Wahsy juga yang membunuh Nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Ada Nabi palsu namanya Musailamah. Nanti pada akhirnya juga mati di tangan Wahsy, yaitu orang yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, Abbas wa ummuhu Qailah bintu Hayyan. Ibunya namanya Qailah bintu Hayyan. Karena tentu bapaknya ya siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Kana asghara a'mamihi, Sayyidina Abbas adalah pamannya Nabi yang paling muda. Wa asanna minhu sallallahu alaihi wasallam bi sanataini aw thalathin, lebih tua dari Nabi dengan jarak 2 atau 3 tahun. Hadara Badran ma'al musyrikina mukrahan. Nah, Sayyidina Abbas ini sebelum masuk Islam itu ikut perang Badar bersama orang musyrik, karena waktu itu belum masuk Islam. Di perang memerangi Nabi, waktu perang Badar, tapi mukrahan, dalam kondisi terpaksa. Karena bagaimanapun ya namanya paman ya masa mau memerangi sepupunya kan begitu. Memerangi keponakannya. Wa usira ma'aman usir, kemudian Sayyidina Abbas ini tertangkap ya. Ditawan bersama orang yang bersama tawanan yang lain. Wa fada nafsahu, kemudian menebus dirinya sendiri. Wa qad aslama yauma idzin, dan pada hari itu juga, setelah perang Badar, setelah tertawan itu masuk Islam. Wa kana yaktumu islamahu bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi oleh Nabi diperintah untuk menyembunyikan Islamnya. Jangan dulu kasih pengumuman, maksudnya jangan kasih tahu siapa-siapa kalau kamu sudah masuk Islam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam amarahu bil iqamati bi Makkah.
Dan Nabi memerintah kepada Sayyidina Abbas untuk tinggal di Mekah. Karena waktu itu perang Badar itu kan sudah ada di Madinah ya. Orang Islam sudah di Madinah, kemudian orang musyrikin di Mekah. Dan itu sudah perjanjian bahwa orang-orang yang masuk Islam di Mekah mesti harus hijrah ke Madinah. Karena kalau tidak ya ditindas. Justru malah dibunuh atau bahaya lah kalau di Mekah. Karena di sarangnya orang-orang benci dengan Islam. Maka Nabi perintah kepada Sayyidina Abbas, kamu jangan mengumumkan Islammu, tapi kamu tinggal di Mekah. Liyaktuba lahu akhbara Quraisy, untuk kirim surat kepada Nabi tentang kabar-kabarnya orang Quraisy. Jadi sebagai mata-mata lah. Wa ma adhara islamahu illa yaumal fathi, dan Sayyidina Abbas tidak mengumumkan keislaman beliau kecuali pada hari pembukaan kota Mekah. Ketika sudah penaklukan kota Mekah, barulah Sayyidina Abbas menampakkan keislamannya. Wa kana muqiman bi Makkah ala siqayatihi, dan Sayyidina Abbas itu mukim di Mekah sambil melayani orang-orang yang haji. Wa kana yang faul mustad'afin Nabi Makkah, kemudian senantiasa menolong orang-orang tertindas di Mekah. Wa bihi yathiqun, dan mereka orang-orang lemah itu semua pada percaya kepada Sayyidina Abbas. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu radin, dan Rasulullah pun ridha kepada Sayyidina Abbas. Wa hadara yaum Hunain, dan juga Sayyidina Abbas hadir atau ikut dalam perang Hunain. Wa tufiya sanata 32, dan wafat pada tahun ke-32 Hijriyah. Wa umruhu 88, umurnya adalah 88 tahun. Wa shalla alaihi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika wafat disolati oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Satu lagi Abu Talib, wa ummuhu Fatimah bintu Amrin ibn Abid. Abu Talib paman yang Nabi yang ketiga. Wa hiya ummu Abdillah abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu adalah ibunya Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhalla sallallahu alaihi wasallam fi kafalatihi mundu an kana min ats-tsaminati min umrihi hatta kabura. Nah, Nabi waktu itu dididik atau diasuh oleh Abu Talib mulai umur 8 tahun. Umur 2 tahun kan ikut kakek dulu. Umur 6 tahun ikut kakek dulu, kemudian selepas 2 tahun wafat kakeknya, kemudian pindah kepada paman. Jadi mulai umur 8 tahun diasuh oleh pamannya itu Abu Talib hatta kabura, sampai Nabi dewasa. Akan sampai yang menikahkan Nabi juga Abu Talib, yang menikahkan kepada Siti Khadijah. Wa kana yudafi'u an Rasul sallallahu alaihi wasallam difa'an balighan min mu'aradati kufari Quraisy, dan adalah siapa Abu Talib ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembelaan yang luar biasa dari para penentang kafir Quraisy, dari para kafir Quraisy yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada akhirnya Abu Talib tidak mengucapkan syahadat, tapi membela Nabi mati-matian. Abu Talib ini termasuk pemuka lah, orang yang dimuliakan, yang disegani di Mekah. Sehingga orang-orang Quraisy itu tidak berani membunuh Nabi karena diantaranya karena masih famili dengan Abu Talib sebagai pemuka Quraisy waktu itu di Mekah. Sehingga mereka sungkan. Sehingga ketika Abu Talib itu wafat, maka kesempatan orang-orang kafir Quraisy itu lebih besar. Wah, ini sudah pembelanya sudah hilang nih, sudah tidak ada. Maka Nabi betul-betul sedih itu ketika Abu Talib wafat. Maka pada tahun ketika Abu Talib itu wafat disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pembelanya yang istilahnya yang membela mati-matian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talib, itu sudah wafat. Walaupun dia tidak masuk Islam. Maka di sini khilaf ya para ulama itu mengatakan pada zahirnya memang Abu Talib itu tidak mengucapkan syahadat. Tak menjadi syahadat sampai wafat. Tetapi bagaimana di sisi Allah? Ya, begitu. Bagaimana di sisi Allah? Apakah orang Islam atau tidak? Sebagai mengatakan ya beliau itu Islam fil qalbi, fi qalbihi. Dia mengakui kebenaran Nabi tapi dalam hatinya hanya tidak mengucapkan syahadat. Tetapi
sebagai mengatakan dia tetap kafir saja, namanya secara syariat dia tidak mengucapkan syahadat, dia tidak dihitung orang yang Islam. Ada seorang ulama yang nulis, kalau tidak salah namanya, kalau tidak salah kitab itu Tuhfatut Thalib fi Islam Abi Thalib, kalau tidak salah begitu. Jadi satu kitab tentang beliau menyatakan bahwa Abu Thalib itu ya dihukumi Islam begitu, betul dihukumi Islam. Sebagai mengatakan dia tetap tidak Islam karena tidak syahadat. Dan ini Nabi betul-betul kepingin Abu Thalib itu supaya masuk Islam, karena sudah membela Nabi, masa tidak masuk Islam kan gitu. Nah, jadi di sinilah maksudnya bentuk dakwah itu bagaimana nampak. Hidayah itu tidak bisa diatur bahkan oleh Nabi sekalipun. Oleh Nabi sekalipun. Sehingga Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu suka. Senang cinta kepada Abu Thalib, tapi hidayah bukan urusan Nabi. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang dibenci Nabi, Nabi pengen dia itu mati, si Wahsy tadi itu, justru malah masuk Islam. Nah, kan aneh kan? Maknanya memang dakwah Islam itu memang bukan karena nafsu, bukan dia kalau mau masuk Islam terus harus mati, enggak. Yang pertama kali mesti didakwahi dulu, dakwahi dulu, baru kemudian kalau dia menentang terus, baru kemudian dibunuh. Tetapi begitulah, memang dakwah Islam itu memang karena perintah Allah, bukan karena nafsu. Kalau Nabi mengikuti nafsunya Nabi, mesti Wahsy itu ya tidak dibiarkan masuk Islam. Ya dibunuh saja begitu, dibunuh saja. Tapi maknanya memang dakwah Islam itu memang perintah Allah, dan dasarnya adalah kasih sayang kepada umat, bukan karena nafsu. Kalau memang dasarnya itu adalah karena nafsu, mesti ya Wahsy yang sudah membunuh Nabi, atau siapa-siapa yang dulu ketika di Mekah itu ya, membuli Nabi, memboikot Nabi ketika Nabi pernah menaklukkan kota Mekah, justru Nabi mengampuni mereka. Nabi mengampuni mereka. Baru 3 saja dulu cukup. Yang lanjutnya insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi ini kita mengenal paman-pamannya Nabi, dengan harapan ya lebih kenal kepada Nabi. Nah, kita kadang-kadang biasanya saking idolanya dengan satu bintang film atau mungkin pemain bola atau siapa begitu, kadang kita tahu Masya Allah jauh lebih tahu dia daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya di mana, umurnya berapa, keluarganya siapa-siapa aja, itu kita tahu betul kadang-kadang oleh beberapa artis. Nah, kita itu pengen bagaimana kita ngaku cinta Nabi, ngaku pengikutnya Nabi, tapi kita pengen bagaimana mengenal Nabi lebih daripada yang lain. Dengan harapan ya Nabi akan rela kenal dengan kita juga dan memberikan syafaat untuk kita semuanya. Kita akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.